Kericuhan berawal di depan gerbang kantor Bupati Wakatobi saat puluhan orang massa aksi mencoba masuk ke halaman kantor Bupati Wakatobi. Aksi saling dorong pun terjadi. Kericuhan pun berlanjut di halaman hingga ke dalam kantor Bupati Wakatobi. Massa aksi kecewa sebab sudah sekitar 1 jam berunjuk rasa di depan kantor Bupati, Sekda Wakatobi tak juga menemui demonstran. Massa aksi meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi segera mengklarifikasi alasannya mengundang calon Bupati Wakatobi nomor urut 2 pada peresmian penerbangan pesawat salah satu maskapai di Bandara Matahari beberapa waktu lalu. Massa aksi dengan tegas meminta Sekda Wakatobi, Nadar, agar segera mundur dari jabatannya sebagai Sekda Wakatobi karena dinilai sudah tidak netral dalam Pilgub Wakatobi 2024. Sementara itu saat menemui para pengunjuk rasa, Sekda Wakatobi membantah keberpihakannya kepada salah satu calon Bupati Wakatobi. Kita undang dari kami berdua pribadinya sebagai tokoh masyarakat, iya kan? Iya. Itu kita sepakati bahwa boleh kita undang kalau dua-duanya diundang. Apakah kesepakatan itu berdasarkan aturan? Tidak. Karena kita bisa begini Pak, apakah kita bisa sepakat yang bertentangan dengan aturan? diundang pada saat Bagaimana caranya Bapak sepakat yang bertentangan dengan aturan? dan mereka juga hadir dua-dua pada saat pelantikan DPRD. Ya, ini maksudnya pertimbangan kami, dengar dulu. Nanti persoalan salah sudah diperiksa di Bawaslu, Pak. Tidak terima dengan penjelasan Sekda Wakatobi, massa aksi kemudian melanjutkan aksi di kantor Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi kembali terlibat saling sindir dalam debat Pilgub Sumatera Utara. Sementara Presiden Prabowo telah tiba di Peru untuk hadiri KTT APEC. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turun gunung menangkan pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans di Pilgub Jawa Timur. Sementara pasangan nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak optimis bisa menangkan Pilgub Jawa Timur 1 putaran. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kumpulkan seluruh kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam rapat tertutup di Surabaya. Begitu tiba di lokasi, Megawati langsung memasuki ruangan rapat tanpa berbicara kepada media. Namun Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistiono menyatakan dalam rapat, Ketua Umum PDI Perjuangan perintahkan seluruh kadernya untuk solid menangkan pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. Satu, itu pasti soliditas. Disatukan betul bagaimana kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Risma. Sehingga semua terkonsentrasi penuh untuk turun ke bawah, ke lapangan, sampai kepada pemilu. Ketua Umum PDI Perjuangan meninggalkan lokasi bersama dengan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini. Sementara lawannya, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa terus bertemu dengan pendukungnya.
Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur, Hovifah mengajak untuk menangkan pasangan Hovifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024 mendatang. Meski optimis menang satu putaran, namun Hovifah tetap berharap agar seluruh tim pemenangannya untuk tetap waspada dan kerja keras memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2. Kawan-kawan ini kerja keras semuanya, dan semua saya berharap tetap kerja keras, waspada, kerja keras lahir batin, tidak ada yang mundur, gitu. Jadi saya juga akan terus berikhtiar. Mendekati waktu pencoblosan, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur terus memaksimalkan kampanyenya di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Dalam belusukan kali ini, RK tak hanya sapa warga tapi juga membuat sketsa rencana pembangunan kawasan Tanah Merah. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ke kawasan Tanah Merah, Koja disambut antusias warga. Kehangatan antara Ridwan Kamil dengan warga pun terasa di Tanah Merah. Tidak hanya bersalaman dengan warga, RK bahkan juga sempat menggendong anak salah satu warga. RK juga sempat membeli dagangan warga. Usai berkeliling menyapa warga, RK langsung membuat sketsa kawasan Tanah Merah. Menurutnya, rawa yang kerap meluber saat musim hujan bisa disulap menjadi ruang terbuka hijau. Ya, di Tanah Merah itu ada tanah kosong berbentuk air yang pemanfaatannya tidak maksimal. Padahal kebutuhan tadi kan curhatan anak-anak tuh pengen main, kasihan mainnya di aspal kan. Sementara kita punya tempat yang bisa disulap dalam waktu dekat setelah terpilih. Ingin ada sekolah, taman main anak, olahraga, kuliner, wisata. Ini akan mengangkat harkat martabat dari warga Tanah Merah. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga tegaskan pendekatan pembangunan Jakarta harus berjalan secara humanis, mulai dari mendengarkan keluh kesah warga, mencari solusi tanpa mengorbankan warga setempat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri aktivasi posko pemenangan dan kick-off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pramono berharap para relawan Jaga TPS bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melanjutkan kampanyenya dengan menghadiri acara yang diinisiasi sejumlah organisasi relawan Pramono Rano bertajuk Aktivasi dan Kick-Off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kehadiran Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno ini mendapatkan sambutan meriah dari para relawan. Pramono mengaku dukungan yang terus datang dari berbagai komunitas ini menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano. Dengan diturunkannya relawan Jaga TPS, Pramono Anung, Rano Karno berharap para relawan bisa menjaga ribuan tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Jakarta agar terhindar dari kecurangan yang terjadi di tingkat TPS. Ya, mereka menjaga, menghitung, melaporkan, dan jangan sampai kemudian perhitungan itu akan bisa berbeda. Karena di Jakarta itu nanti akan ada kurang lebih 14.800 TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Dan itulah yang harus dijaga proses perhitungan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena di Jakarta ini pasti akan banyak yang ngitung quick account itu sebagai referensi dari itu. Sehingga dengan demikian mari kita pantau bareng-bareng. Pramono Anung pun menyampaikan pesan bahwa politiknya adalah politik riang gembira. Maka dirinya meminta tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi politik. Dari Jakarta, Stephen Patirama, Laksana iNews melaporkan. Usai jeda kita akan melihat siapa yang saat ini unggul dalam survei Pilgub Jakarta. Tetaplah di Kawal Pilkada.
Elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, unggul dari dua pasangan lain berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pramono unggul 7% dari Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil. SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan persentase 46%. Sedangkan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, meraih 39,1%. Kemudian pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Dharma Pangrekun Kunwardana, berada di persentase terendah, yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,8%. Hasil survei pilkada yang dikeluarkan oleh SMRC ini mendapat respon beragam dari para calon gubernur Jakarta. Mereka pun masih optimis Pilgub Jakarta akan berjalan satu putaran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tanggapi santai hasil survei terbaru Pilkada Jakarta. Menurutnya, survei tidak menentukan hasil. Namun, hasil survei menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Ridho di Pilkada Jakarta 2024. Enggak, sama aja. Mau elektabilitas nilainya apa, jawabannya sama. Kita kerja keras di sisa waktu tinggal 10 hari. Kita belusukan double-double, kita menyapa warga double-double. Dan dari pengalaman, mohon maaf, yang namanya survei tidak selalu lama dengan hasil akhir. Saya dulu survei hanya 4%, menangnya 45%. Pak Ahmad Saihu di survei H-7 hanya 12%, di hari hanya 28%. Jadi tidak perlu selalu melihat survei sebagai penentu. Dia lebih kayak membaca perkiraan cuaca aja. Kita pakai survei itu sebagai bahan evaluasi aja. Sementara lawannya calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno, optimis Pilkada Jakarta akan berjalan satu putaran. Kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah satu putaran kita bisa menangin Jakarta. Abang sama Mas Pram memang ngarepin kalau bisa satu putaran mah. Supaya apa? Jakarta bisa buru-buru. Paslon nomor urut 2 yang selalu berada di posisi buncit dalam berbagai survei di Pilgub Jakarta pun tetap optimis. Mereka mengharapkan dukungan dari swing voter di Pilgub Jakarta. Saya jawab sederhana ya. 3 suku kata. Time will tell. Weh. Bisa dijelasin nggak? Dielaborasi lagi. Time will tell. Maksudnya waktu yang akan menjawab. Ini tinggal 2 minggu loh. Maksudnya waktu yang akan menjawab akan berubah hasilnya atau gimana? Ya, ini kan yang menentukan kan warga ya. Nanti kita lihat aja hasilnya nanti. Karena kita melihat silent majority ini jumlahnya masih banyak. 42,5% masih belum menentukan pilihan 1, 2, atau 3. Saat ini dalam sejumlah survei Pilgub Jakarta, paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terus bersaing ketat. Sementara paslon nomor urut 2, meski elektabilitas meningkat, tetapi tetap berada di posisi terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat pamungkas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 digelar pada Rabu malam. Selain menyampaikan program untuk Sumatera Utara ke depan, kedua pasangan calon yakni Bobi Surya dan juga Edi Hasan kembali terlibat saling sindir. Pada debat pamungkas pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, kedua pasangan calon menyampaikan visi misi untuk membangun Provinsi Sumatera Utara ke depan. Masalah pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi daerah menjadi program prioritas kedua pasangan calon jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Selain menyampaikan program untuk Sumatera Utara ke depan, kedua pasangan calon, Bobi Surya dan Edi Hasan, juga kembali terlibat saling sindir. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menyinggung soal badan usaha milik daerah Sumatera Utara yang selama ini kurang memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Tentang BUMD. BUMD menurut kami ada 2 fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat.
Contoh BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan, airnya kadang hidup, kadang tidak. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, membalas dengan menyindir Bobi, di mana Bobi sebagai wali kota Medan tidak pernah koordinasi ke DPR dan gubernur. Melainkan, Bobi malah langsung berkoordinasi ke menteri di pusat. Bukan saya langsung datang ke menteri, tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara RRT, bupati dan wali kota harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Meski saling sindir, namun di akhir debat pamungkas ini, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 berpelukan hangat untuk menunjukkan sinergitas dan kebersamaan dalam membangun Sumatera Utara ke depan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kawal Pilkada. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Peru. Kedatangan Presiden untuk menghadiri KTT APEC pada 14 hingga 16 November 2024. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Jorge Cafés di Callao, Peru, sekitar jam 10 malam waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertanian Peru, Angel Manuel Campos, dan Dubes RI untuk Peru, Ricky Suhender. Presiden Prabowo langsung menuju ke hotel tempatnya menginap di Kota Lima, Peru. Selama di Peru, Presiden Prabowo akan menghadiri KTT APEC yang digelar pada 14 hingga 16 November 2024. Sebelum ke Peru, Presiden Prabowo lakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Selain bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden, Presiden Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pejabat negara Amerika Serikat. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo menghadiri undangan makan malam Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Blinken menyambut hangat kedatangan Prabowo di Amerika Serikat. Ada momen menarik saat makan malam antara keduanya. Presiden Prabowo menanyakan solusi yang disiapkan untuk menyelesaikan konflik di Palestina. What about Palestine? You think you can do something? Yeah, we're working very hard. We're working very hard. Hopefully we're trying. Presiden Prabowo juga telah memberikan saran kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tangani masalah di Palestina, salah satunya adalah two-state solution. Kita bahas itu, saya tetap menyarankan two-state solution, sebetulnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa gencatan senjata segera. Kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat sekaligus memperingati hubungan Indonesia dan Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 75 tahun. Selama di Amerika Serikat, Presiden Prabowo melakoni sejumlah agenda, diantaranya bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden dan menerima Direktur CIA William J. Burns.